Halo semua, viral lagi sebuah video peristiwa yang rutin terjadi di setiap bulan Ramadan menjelang Lebaran, yaitu Muslim mulai maksa minta uang dengan judul THR. Mari kita lihat bersama videonya. Maksudnya tagihan SPS ini apa nih, Pak? Kemarin kan Bapak terima amplop dari saya. Iya, betul. Saya buruh, Pak, pekerja. Iya. SPSI kita nggak ada hubungan dengan pedagang, Bang. SPSI itu adanya di pabrik-pabrik, adanya di... Salah Bapak tuh, Pak. Iya. Bapak mau lapor polisian, oke silakan. Iya, nggak apa-apa, makanya. Ya? Iya. Nah, lapor. Ya, makanya nggak apa-apa. Nah, lapor. Ya, makanya saya rekam Bapak ini masuk, ini kami ngerjain ini. Nggak ada kita hubungan sama SPSI, Bang. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada lah. Gimana nggak ada Saya yang nggak pernah pakai jasa SPSI, saya. Bukan muatnya SPSI yang ngerjain. Nggak ada, Bang. Adapun kan tunggal. Ya kalau nggak ada ngapain kau terima amplop kemarin? Ya, saya terima, saya menghargai Abang aja. Hah? Saya menghargai Abang aja. Harganya Abang gimana? Mana dia amplop tuh? Kau udah terima. Kok ngeras gitu Bang mintanya? Ya, abang ngomong ke awalnya kayak gitu, ngomong Ya nggak ada, aja. ya kita nggak ada hubungan sama SPSI. Apa abang minta-minta sama Ya dari kita? mana kau bilang? Kan ini kau bilang THR kan? Kami Ya THR apa? Hubungannya apa? Abang minta THR sama kami? Ya wajib dipungut satu. Wajib, enak kali kau bilang wajib. Kau video Viral kamu nih. Bilang sama kau. Iya, Bilang sama kau. Iyalah, Hah? viral. Terima amplop sama kami kan? enak kali Hah? kau tunjuk-tunjuk. Keras sekali kau. Orang puasa kau, enak-enak aja kau minta-minta sama orang di sini. Ya keluar kau sini ya, keluar kau. Ya keluar kau. Aku puasa Bang. Ini dari NTV News. Viral, pria ngaku anggota SPSI ngamuk saat minta THR ke pedagang di Pekanbaru. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengaku sebagai anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI meminta tunjangan hari raya atau THR kepada pedagang di Pekanbaru, Riau viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjadi di Pasar Selasa, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru pada Minggu 15 Maret 2026. Dalam rekaman yang beredar luas, pria tersebut tampak datang sendirian ke sebuah toko milik pedagang. Ia mengenakan pakaian organisasi berwarna biru dengan lengan panjang dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya kepada pemilik toko. Kata pria tersebut, "Saya ini buruh, Pak. Saya pekerja." Permintaan itu tidak langsung disambut baik oleh pemilik toko. Pedagang yang merekam kejadian tersebut menolak membelikan uang karena merasa tidak memiliki hubungan dengan organisasi SPSI maupun kewajiban untuk memberikan THR kepada orang tersebut. Meski sudah ditolak, pria itu tetap bersikeras meminta uang. Ketika menyadari dirinya sedang direkam, ia justru menantang pemilik toko untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Kata pria itu, "Bapak mau lapor polisi? Silahkan. Lapor. Pemilik toko tetap menolak permintaan tersebut dan menegaskan bahwa pria itu tidak memiliki hak untuk meminta uang kepadanya. Kata pemilik toko, "Abang gak ada hak minta ke saya. Enak saja kau bilang wajib kasih uang sama kau." Situasi sempat memanas. Pria tersebut terlihat kesal dan bahkan mengajak pemilik toko keluar untuk berduel. Tantangan itu sempat dilayani oleh pemilik toko. Video kejadian tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari warganet. Menyikapi viralnya rekaman tersebut, polisi dari Polsek Bina Widya turun tangan. Petugas kemudian mengamankan pria yang meminta THR itu dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor Polsek Bina Widya, pria tersebut dipertemukan dengan pemilik toko guna menyelesaikan persoalan yang terjadi. Kapolsek Bina Widya Kompol Nusirwan mengatakan bahwa kasus tersebut akhirnya diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Ini lanjutan dari Kompas.com. Sudah damai, pelaku dan korban sepakat berdamai tadi malam di Polsek Bina Widya, kata Nusirwan saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp Senin 16 Maret 2026. Ia mengimbau agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di wilayah hukumnya. Selain itu, masyarakat juga diminta melapor jika menemukan praktik pungutan liar. Dia berkata, bagi masyarakat menemukan adanya tindakan pungutan liar, bisa melaporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110. Nah, kita tidak tahu apakah benar Bang Jago ini dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Tetapi bukan rahasia lagi bahwa hal-hal seperti ini rutin terjadi setiap tahun di bulan Ramadan menjelang Lebaran. Yang melakukannya bisa siapa saja, termasuk polisi.
Makanya bisa kita lihat di dalam berita, polisi ingin kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Karena kenyataannya, banyak polisi juga melakukan hal yang sama setiap tahun di bulan Ramadan menjelang Lebaran. Kita bisa paham bahwa hal ini terjadi karena orang-orang ini minim prestasi, tetapi butuh duit untuk dipamerkan ke keluarga mereka di kampung ketika Lebaran. Harap maklum, jizyah atau malak minta duit keamanan memang adalah ajaran Islam. Duit yang mereka peroleh dari hasil malak juga tidak menjadi apa-apa. Setelah pamer seolah-olah udah jadi orang berduit di kampung, mereka akan balik ke kota sebagai orang miskin yang minim prestasi. Di dalam budaya lain seperti budaya Cina, juga ada yang mirip dengan Lebaran, yaitu Imlek. Tetapi sampai saat ini, saya belum menemukan ada orang Cina di belahan dunia manapun yang malak orang menjelang Imlek seperti yang dilakukan Muslim menjelang Lebaran. Jadi, kalau menurut kamu Islam adalah rahmat bagi alam semesta dan bulan Ramadan penuh dengan berkah, silahkan, itu adalah hak kamu. Tetapi menurut saya, Islam adalah bencana bagi alam semesta dan bulan Ramadan penuh dengan kejahatan. Jadi, menurut saya lebih baik menjauhlah dari Islam, terutama ketika bulan Ramadan menjelang Lebaran. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawah, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang dengan muka garang, tidak bisa menang kalau tidak curang. Sering dapat uang menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Neraka kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Neraka kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen?
Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.